Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Mulyadi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas yang saya terima dari pelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman pada pertemuan 10. Di sini tugas saya adalah disuruh membuat video penjelasan atau presentasi meliputi algoritma dan translasinya dalam bahasa C++. Dengan soal membuat program untuk menu bidang datar ketika user memilih menu program akan memprosesnya sesuai dengan menu pilihan. Pada akhir program, user diminta untuk kembali ke menu atau tidak. Di sini saya akan menampilkan algoritmanya terlebih dahulu. Algoritmanya sudah saya buat, yaitu dengan menggunakan pseudocode. Seperti yang kita tahu, pseudocode itu dibagi menjadi 3 struktur. Ada algoritma, itu sebagai judul, ada kamus, itu kumpulan dari jenis data yang kita pilih, dan deskripsi. Ini untuk isi dari programnya tersebut. Di sini saya algoritmanya diberikan judul dengan menu bidang datar, yaitu untuk menampilkan menu-menu untuk menghitung luas bidang datar, dengan menu akhir menampilkan pertanyaan mau mengulang program atau tidak. Untuk yang di kamus, saya menggunakan jenis data integer, char, real, dan konstan pi. Konstan pi ini digunakan untuk pi dalam luas lingkaran. Sebelum ke deskripsi, kita harus mencari dulu luas persegi panjang, luas segitiga, dan luas lingkaran. Nanti kita tinggal masukkan ke dalam program. Pertama, deskripsi. Ini ada do. Do ini digunakan untuk pengulangan, yang dimana di dalam do tersebut ada output menu bidang datar. Yang pertama ada luas persegi panjang, yang kedua ada luas segitiga, yang ketiga ada luas lingkaran. Nanti si user disuruh memasukkan pilihan antara 1, 2, atau 3. Nanti akan masuk ke input pil. Pil ini jenis datanya adalah integer. Di sini saya menggunakan switch case ya. Bisa juga menggunakan if else juga bisa. Di sini saya menggunakan switch case saja. Jika si user memasukkan angka 1, itu masuk ke input pil. Nah, di sini dipanggil lagi si jenis pilnya masuk ke switch pil. Nah, jika si user memilih case 1, maka yang tampil adalah luas persegi panjang. Nanti si user minta dimasukkan lagi, masukkan panjang persegi panjang, masukkan lebar persegi panjang. Untuk luas persegi panjang adalah sisi kali sisi. Di sini saya panjangnya dimasukkan kepada variabel A. Sementara lebarnya saya masukkan ke variabel B. Ini supaya lebih mudah aja. Kalau Anda bisa menggunakan inputnya bisa diganti sama sisi, input ininya bisa diganti sama lebar, tapi nanti diganti di kamusnya. Ini nanti tinggal masukkan sisi atau lebar. Nanti masukkan rumus di sini, luas persegi panjang sisi kali sisi bisa disebut juga A kali B. Nanti si program akan menghasilkan output luas persegi panjang. Nanti akan dipanggil hasil dari luas ini. Terus kalau switch case biasa sesudah case ditutup dengan break. Lanjut ke case 2. Jika si user memasukkan pilihan angka 2 atau luas segitiga, nanti akan muncul luas segitiga. Luas segitiga adalah rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Di sini nanti si user meminta masukkan sisi A segitiga, sisi B segitiga, dan tinggi segitiga. Nanti si program akan memproses luas segitiga adalah berapa sesuai dengan inputan sama si usernya. Untuk yang case 3, jika si user memilih angka 3, nanti akan muncul luas lingkaran. Nah, di sini kan nanti user diminta untuk memasukkan jari-jari lingkaran saja. Yang dimana kan untuk luas lingkaran adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari atau PR kuadrat. Nah, di sini jari-jarinya saya menggunakan variabel A supaya mudah saja. Dan luasnya saya masukkan pi yang tadi konstan pi. Ini pasti angkanya 3,14. 3,14 adalah bilangan real, pasti koma ya. Nanti juga si program akan menghitung luas lingkaran tersebut sesuai dengan inputan yang dikasih oleh si user. Sesudah
case 3 biasa ditutup dengan break, dan ini adalah case terakhir atau case yang akan mengakhiri dari switch ini, maka dikasih end case. Nah, di sini si user ditanya lagi, apakah Anda mau mengulang lagi? Jawab ya atau tidak. Nanti si user akan menginput Y atau T. Nah, di sini untuk perulangannya di sini. Jika si user memilih Y, ini ada while atau Y kecil atau Y besar, nanti si pemrogram akan mengulang lagi ke do, ke awal. Nah, nanti akan tampil lagi menu awal kayak gini. Tetapi jika si user memilih T atau tidak, maka pemrogram akan berakhir, tidak akan mengulang lagi. Jadi untuk do dan while ini penggunaannya seperti itu. Jika si user memilih Y, nanti akan kembali lagi ke awal do. Nah, untuk algoritmanya paling segitu. Sesudah itu kita translasikan ke dalam bahasa C++. Di sini saya menggunakan kode blok untuk membuatnya. Di sini juga saya udah membuat program tersebut. Biasa kalau untuk C++, masukkan library-nya. Di sini std, integer main. Ini kamus dari algoritma yang tadi. Integer pil, double A, onto real. Kalau di bahasa C++-nya adalah double. Terus ada konstanta plot P, 3.14, dan ada char untuk jawab. Nah, ini untuk perulangannya. Sudah kamus, kita masuk ke deskripsi. Kita masukkan do, ini untuk pengulangannya. Sama saja seperti algoritma atau pseudocode yang tadi udah dibikin. Untuk code nanti ada menu bidang datar, persegi panjang, segitiga lingkaran. Nanti si user akan disuruh memilih 1 sampai 3 atau apa. Nanti masuk ke chain atau masuk ke variabel pil. Nah, di sini sistem CLS adalah untuk menghapus tampilan yang sebelumnya. Jadi jika si user memilih angka 1, nanti akan pindah langsung tampilannya ke case 1. Ini kita menggunakan switch case ya. Nanti jika masuk ke pil, dipanggil lagi ke switch ini. Switch pil. Jadi nanti jika si user memilih 1, maka tampil adalah yang luas persegi panjang. Tetapi jika si user memilih 2, yang tampil adalah luas segitiga atau case 2. Tetapi jika si user memilih angka 3, maka yang tampil adalah luas lingkaran. Sama seperti pseudocode yang tadi. Nah, di sini sama seperti yang tadi sih, si user diminta untuk memasukkan apakah Anda mau mengulang lagi ya atau tidak. Nah, ini jawab gauge ini untuk menahan jawaban. Jadi si program tidak langsung berakhir. Jadi ditahan dulu dengan gauge. Sistem CLS kayak yang tadi untuk menghapus tampilan sebelumnya. Nah, ini while. Jawab Y besar atau jawab Y kecil. Jadi jika si user memilih Y, maka si program akan mengulang dari do. Jadi di sini kita menggunakan do while ya. Nah, jika si user memilih T, maka pemrogram akan langsung berakhir. Nah, kita contohkan ya langsung ya. Kita langsung di run aja. Compile and run. Nah, nanti si pemrogramnya akan tampil seperti ini. Nah, akan muncul menu bidang datar. Misalkan memasukkan luas persegi panjang. Kita pilih setelah ketik 1 aja. Nah, itu adalah fungsi sistem CLS yang tadi. Jadi menghapus tampilan yang lalu diganti sama yang baru. Jadi diganti ke kayak next slide aja. Sini masukkan panjang persegi panjang, misalkan 10. Lebarnya adalah kita masukkan saja 8. Nah, nanti hasilnya adalah luas persegi panjang adalah 80 karena luas persegi panjang adalah sisi kali sisi. Nah, di sini si pemrogram akan menanyakan kepada si user, apakah Anda mau mengulang lagi ya atau tidak? Misalkan si user memilih ya. Di sini bisa menggunakan Y kecil atau Y besar. Misalkan Y kecil. Kita klik Y aja. Terus nanti si program otomatis langsung mengulang lagi ke tampilan awal.
Coba kita memasukkan angka 3. Masukkan jari-jarinya misalkan 10. Luas lingkarannya ada 314. Nah, jika si user memilih tidak atau T kecil atau T besar, nanti si pemrogramnya akan berakhir sendiri otomatis. Kita klik T. Nanti si programnya akan berakhir. Paling segitu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.